الشهادة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرة جميع القرون وإن تعلم من تعليم تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفينا شر ظاهر الباطن يجعل مودة الرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى الأواخر كلمات جعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الدرس الخامس عشر الإحسان إلى الجيران. الحمد لله المحسن المتفضل المنعم وصلى الله وسلم على نبيه محمد الذي بعث لمكارم الأخلاق يتمم وعلى آله وأصحابه ومن صار على منهجه من كل منيب أواب مسلم. Dalam kitab Is'af Talibi Ridha Al-Khallaq di Makarim Al-Akhlaq di halaman 70 Al-Habib Umar mengetengahkan kepada kita di pelajaran yang ke-15 ini tentang Al-Ihsanu ilal Jiran, kebaikan kepada tetangga, melakukan kebaikan kepada tetangga. Betapa melakukan kebaikan kepada tetangga itu merupakan sebuah kemestian, karena ini muamalat yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan nanti kita bakal membahas hadis yang dikutip oleh Al-Habib Umar yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku. Mazala Jibril yusini, memberikan wasiat. Wasiatnya itu untuk melakukan kebaikan kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwa tetangga bakal memberikan warisan. Saking pentingnya tetangga dan saking pentingnya itu bertetangga. Berapa banyak orang bertetangga, bahkan samping kanan kirinya mereka tidak tahu, tidak peduli, dan apa yang mereka lakukan pun tidak ada kepeduliannya. Oh, boleh jadi pagarnya itu, Masya Allah, dia punya pagar bisa 30 meter atau 3 meter, sekira-kira orang lihat dari luar aja tidak terlihat, tertutup, tidak mau bersosialisasi. Kalau misalnya ada orang datang ke rumahnya bawa map, dianggap sebagai peminta-minta. Dia tidak tahu bahwa sang tetangga tersebut mau bersilaturahim. Bahkan terkadang bisa jadi tetangga tersebut memberikan makanan, buah-buahan dan sebagainya,
tetapi prasangka buruk dari tetangga tersebut mengatakan bahwa tetangganya lah yang bakal minta duit kepadanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Apalagi itu adalah Jakarta, kota metropolitan. Al-ihsanu ilal jiran, mau itu di kota besar, mau itu di pedesaan, mau itu di pedusunan, melakukan kebaikan kepada tetangga merupakan sebuah kewajiban. Itu melakukan kebaikan kepada tetangga. Ini dari satu judul saja kita sudah bisa pahami bahwa tetangga mampu mempengaruhi kehidupan. Skala kecilkah atau apalagi skala besar? Tetangga. Al-jar qabla dar. Bahkan dalam Magalatul Arab dikatakan cari tetangga terlebih dahulu, tilik tetangga terlebih dahulu. Qabla dar, qabla bina'id dar, sebelum membangun rumah. Sebelum kita bangun rumah, sebelum kita bangun masjid, mushola, majelis taklim, yayasan, sekolah, pesantren, pendidikan dan sebagainya, kontrakan kita atau usaha dan sebagainya, kita lihat tetangga yang ada di sekitarnya. Al-jar qabla dar. Dan ini Magalatul Arab penting sekali kita pahami, karena memang berkenaan tentang hubungan setiap harinya seorang manusia, yang bahkan bisa jadi tuh telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, saking pentingnya tetangga, yang bisa jadi saudaranya yang jauh tidak mengenal tentang orang yang dekat dengan dia. Tetangga yang tahu, saudaranya bahkan tidak tahu. Gitu. Nah, sekarang kita bahas. Alhamdulillahil muhsinil mutafaddil mun'ami. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha menganugerahkan dan maha memberikan nikmat. Segala-galanya milik Allah. Yang sempurna adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kamalu wallah. Kesempurnaan ay al-kamalu milkullah. Kesempurnaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberi, dia memberikan nikmat, yang memberikan karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah banyak karunia dan nikmat. Kenapa kita tidak melakukan kebaikan kepada tetangga? Wassallallahu wasallam ala nabiyhi Muhammadin alladhi bu'itha li makarimil akhlaqi yutammimu. Dan semoga curahan kasih sayang dan salam sejahtera tersampaikan kepada nabinya, Nabi besar Muhammad, yang beliau diutus untuk keistimewaan akhlak, untuk keagungan akhlak. Yutammimu, yang beliau sempurnakan. Kesempurnaan akhlak ada di dalam akhlak kepribadian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau akhlaknya sempurna, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika difitnah berucap alhamdulillah, ketika dibuli berucap alhamdulillah, ketika dijelek-jelekin, dilakukan kejahatan yang bahkan paling besar yang pernah dilakukan oleh mereka orang kafir kepada baginda Rasulullah, tetap dari lisan beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, maka sesungguhnya mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini akhlak yang baginda Rasulullah mengajarkan kepada keluarga, mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umat ini. Yang kita lihat betapa akhlaknya keluarga baginda Rasulullah Muhammad, sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah Muhammad, dicaci maki, dicibir, dilakukan perbuatan-perbuatan amoral, bahkan mereka tetap dalam keadaan sabar. Mereka tetap, bahkan terkadang sebagian besar mereka dalam keadaan tersenyum. Dan bukan cuma sekadar itu saja, mendoakan, bahkan terus mendoakan lagi, terus mendoakan lagi. Inilah akhlak yang bahkan dalam salah satu cerita tentang salah satu wali min auliya Allah subhanahu wa ta'ala, sengaja ada orang Yahudi itu membuat rumah itu di depan rumah wali, dan kamar mandi yaitu kotoran-kotorannya persis dikeluarkan di depan rumah wali tersebut. Wali tersebut tidak marah.
malah mendoakan. Ini nih, lihat, ini tingkah laku orang Yahudi. Kalau seorang waliullah rahmah, artinya tidak mempedulikan tentang buruknya orang Yahudi, bagaimana kalau misalnya yang melakukan itu adalah seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti akan ditegaskan oleh baginda Rasulullah, sungguh tidak pernah beriman, sungguh tidak beriman kepada Allah orang yang kalau misalnya tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan, selalu menjelek-jelekan, selalu memfitnah, selalu, masya Allah. Berarti kerjaan orang yang memfitnah, kerjaan orang yang membuli, kerjaan orang yang melakukan kezaliman, itu kerjaan mereka orang-orang yang tidak beriman. Sama dia berarti kalau begitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Wa man sara ala manhajihi min kulli munibin awwabin muslimin, dan juga kepada orang yang berjalan lewat metodenya baginda Rasulullah bagi orang yang mau tobat, yang kembali kepada Allah, yang dia berserah diri kepadanya. Orang taubat, kembali kepada Allah, kemudian dia berserah diri, gitu. Jadilah dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Adapun setelah itu, artinya pembahasan setelah memuji kepada Allah dan bersalat kepada baginda Rasulullah, masuk ke dalam kajian. Faqad taqaddama al-kalamu an akhlaqin 'azimatin min akhlaqil Islamil 'azim. Sudah berlalu ungkapan tentang akhlak mulia dari akhlak Islam yang sangat agung. Kita sudah berbicara tentang bagaimana akhlak kepada kedua orang tua. Allah mengajarkan satu keagungan. Orang yang mengagungkan Allah berarti dia mengagungkan kedua orang tuanya. Berketerusan sekarang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita untuk berakhlak kepada tetangga. As-sabr. Telah berlalu dari akhlak yang mulia, yaitu sabar. Kalau kita lihat jumlah dari faqad taqaddama al-kalamu 'an akhlaqin 'azimatin min akhlaqil Islamil 'azim, itu adalah mubtada. Khabarnya as-sabru 'ala at-tahalli, jumlah itu. As-sabru 'ala at-tahalli biha. Kemudian sabar. Sabar dengan menggunakan akhlak mulia. Ini menggunakan akhlak mulia penuh dengan kesabaran. Dicerca orang, sabar, itu penting. Capek. Dibully orang, dia sabar dan capek, dan itu akhlak. Wajib kita berakhlak seperti itu. Setelah tahalli, setelah kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, menjauh dari perbuatan maksiat, tahalli, kita berakhlak dengan akhlak mulia. Nah, kalau kita sudah hiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia, sabar, bersyukur, mengagungkan Allah, berlaku kebaikan kepada kedua orang tua, kepada tetangga, tajalli, agung dia di sisi Allah. Agung dia di sisi Allah. Setelah tahalli dan tajalli. Warusukhu fiha, dan kuat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia kuat, tidak pernah goyah. Dipuji dia tidak goyah, kemudian dicela dia tidak goyah. Tetap dalam peredarannya, tetap dengan kekuatannya. Fiha, dalam berakhlak yang mulia itu, yasirun wa qasirun fi hadhil hayati. Itu cuma dikatakan sedikit dan pendek di kehidupan ini. Dalam kehidupan kita itu mempergunakan akhlak mulia cuma sedikit. Kenapa? Umur sedikit, umur itu sebentar. Ya, paling kita berakhlak mulia 80 tahun. Ya, paling kita berakhlak mulia paling 90 tahun atau 100 tahun, sebentar. Dan sedikit dibanding masa di mana kita berada kelak di dalam kubur. Yang bisa jadi lebih panjang kita di dalam kubur dibanding di dunianya kita. Apalagi ketika di padang mahsyar, apalagi ketika melewati fase itu semuanya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga selama-lamanya, dan otomatis lebih lama daripada di dunia kita. Kan sebentar kita di dunia.
Sabar aja dulu. Sabar dijelek-jelekin tetangga, sabar dicaci maki tetangga, sabar. Tapi ingat, perlu kita perbaiki mereka. Dakwah kepada mereka. Dan dakwahnya dengan sabar pula. Dengan santun. Perlu sebuah kesantunan, perlu sebuah ketegasan. Ada waktunya santun, ada waktunya tegas lagi. Ada waktunya santun, ada waktunya tegas lagi. Itulah kita berdakwah. Entah ke tetangga, atau kita bahkan kepada orang yang kita kenal, atau di mana saja. Ada waktunya santun, ada waktunya tegas. Wa nataijuha wa thimaruha fil hayati. Kita sabar menghiaskan hati kita dengan perbuatan-perbuatan mulia di dalam kehidupan dunia ini sebentar, tapi ingat hasilnya wa thimaruha fil hayati, dan buahnya dalam kehidupan dunia, wa ba'da, dan bahkan setelah kehidupan dunia, katsirun kabirun, besar, wa 'azimun, sangat agung, wa jalilun wa wasi'un, sangat besar dan sangat luas. Manfaatnya sangat panjang. Sebentar kita hidup di alam dunia dengan penuh keindahan akhirat, manfaatnya abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang sungguh akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka, lebih baik buat engkau minal ula, daripada dunia. Wa qad ja'atna syari'atu bi khuluqil ihsani fil ilal jirani. وأوجبت حق الجوار على كل مسلم جاوره أحد ولو كان المجاور كافرا، بمعنى إذا كان من أهل الذمة الذين دخلوا إلى بلادنا بذمة وسكنوا في بلادنا بأمان فجاوروا بيوتا يجب أن نعطيهم حق الجوار، فإذا كان مسلما تضاعف الحق، فإذا كان من الغرامة كان حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، فتضاعف الأمر والحق لذلك الجهر. Telah datang syariat kepada kita sekalian tentang akhlak yang baik kepada tetangga. Wa aujabat haqqal jiwari, dan bahkan syariat mewajibkan hak-hak bertetangga ala kulli muslimin jawarahu ahad, bagi setiap muslim yang ditetanggai oleh satu orang pun. Artinya walaupun dia bertetangga dengan satu orang, tetap dia mempunyai kewajiban untuk melakukan kepada tetangga tersebut. Tetangganya ada berapa? Satu, tetap dia melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Pentingnya bertetangga. Sempurnanya Islam, agungnya Islam dengan memberikan peranan-peranan penting dalam sosial masyarakat. Ini sosial masyarakat yang paling utama setelah keluarga, kemudian yang kedua adalah tetangga. Karena kekuatan dalam keluarga kemudian dibentuk untuk di tetangga sekitar. Gitu. Hisnun hasinun, itu adalah benteng yang sangat kuat. Kita bahas. Walau kana al-mujawiru kafiran, andaikan nih tetangganya orang kafir, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kafir. Dari zaman awal yang menyembah selain Allah kafir, dia musyrik. Bukan hanya zaman sekarang saja. Dari zaman awal, dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita, dan ibu kita Hawa, siapa yang menyembah selain Allah musyrik, kafir. Musyrik, kafir, musyrik, itu dia. Bimana, artinya nih kalau misalnya ada tetangga kita kafir, tapi ingat, bukan kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang berakidahkan selain Islam. Itu harbi, dia punya kafir harbi, memerangi Islam dan umat Islam. Mereka tetap memerangi Islam, tapi memerangi umat Islam terang-terangan. Karena memang orang-orang kafir memerangi Islam, jelas. Karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti kan memerangi agamanya, memerangi akidah kita. Cuma yang disebut dengan al-harbi di sini adalah memerangi umat Islam. Umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh. Oh, wajib umat Islam berperang kepada mereka, wajib. Kalau udah sampai di
di perkampungan fardhu ain, bahkan setiap muslim untuk membela agamanya. Ini wajib. Gitu. Pedang dibalas dengan pedang, pistol dibalas dengan pistol, kemudian persenjataan dibalas dengan persenjataan, dan ini hukumnya wajib, fardhu ain. Kalau misalnya musuh sudah masuk di perkampungan kaum muslimin. Tapi ini bukan kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal bersamaan dengan mereka kaum muslimin tapi tidak memerangi kaum muslimin. Dia mau rukun, dia mau damai. Walaupun akidahnya bukan akidah Islam, benar, tapi secara manusiawi dia mau rukun kepada sesama muslim. Umat Islam yang ada di sekitarnya itu tidak diganggu. Kalau lagi pengajian tidak diganggu. Kalau lagi sholat tidak diganggu. Kalau lagi zikir tidak diganggu. Kalau lagi maulidan tidak diganggu. Kalau lagi ada acara tabligh akbar tidak diganggu. Yang terlihat. Atau tidak diganggu lewat media sosial. Boleh sih kalau misalnya mereka secara secara langsung tidak mengganggu, tapi mengganggu secara media sosial namanya mengganggu Islam. Harbi juga yang kayak gitu. Nih, yang seperti itu harbi. Kalau mengganggu umat Islam walaupun lewat media sosial. Bima'na idza kana min ahli dhimmah, yaitu orang kafir hidup bertetangga dengan kaum muslimin tapi tidak mengganggu mereka kaum muslimin. Alladzina dakhalu ila biladina, yang mereka masuk ke negeri kita, ke negeri muslim, bidhimmatin, dengan dhimmah. Jaminan. Dhimmah itu jaminan kaum muslimin. Selagi mereka orang kafir tidak merusak kaum muslimin, umat Islam wajib melindungi mereka. Inilah indahnya Islam, di mana mayoritas kaum muslimin orang-orang yang mereka mengatakan sendiri minoritas itu aman. Di Indonesia kita kaum-kaum yang agamanya tidak sebanyak dengan kaum muslimin, itu mereka aman. Agama ini, agama itu aman. Kenapa? Kaum muslimin menjunjung tinggi syariat. Tidak dikejar-kejar mereka. Oh, apakah gara-gara mereka tidak sunat, satu kampung kejar dia untuk disunat? Kan tidak. Tidak. Ada orang-orang kafir, oh dia belum sunat, ayo kejar, tangkap, sunatin. Kan enggak. Tidak. Rahmah kaum muslimin di mana saja berada. Kalau kaum muslimin menjadi mayoritas. Yang aneh kalau kaum muslimin menjadi minoritas. Ini yang terjadi. Berapa banyak kaum muslimin ketika menjadi minoritas terbengkalai, terbunuh, dizalimi, dan ini yang terjadi di muka bumi ini. Makanya selalu dakwah lagi dan dakwah lagi agar ajaran syariat baginda Rasulullah itu meluas ke seluruh dunia. Kenapa? Sempurna rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sempurna kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meluasnya syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat kajian kita di Is'af Talibi Ridal Khallaq ini meluas kajiannya sampai ke seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wasakanu fi biladina, mereka tinggal di negeri kita, negeri kaum muslimin, atau negeri yang mayoritaskan muslimin, biamanin, dengan penuh keamanan. Fajawaru buyutana, mereka mendampingi rumah-rumah kami, mereka mendampingi rumah-rumah kita, ya, mereka bertetangga dengan kita. Yuhibbu an nu'tiyahum haqqal jiwar, yajibu an nu'tiyahum haqqal jiwar, wajib buat kita untuk memberikan kepada mereka hak bertetangga, walaupun mereka adalah orang kafir, tapi mereka tidak mengganggu umat Islam. Mereka dalam keadaan posisi aman, rukun damai dengan kaum muslimin, menjaga adab-adab mereka terhadap mereka kaum muslimin. Kita wajib untuk memberikan haknya mereka. Kewajiban kita kepada mereka yaitu memberikan keamanan. Jangan sampai ada orang yang mengganggu mereka, jangan sampai ada orang yang mencibir mereka. Tuh, kita yang menjaganya, daulah yang menjaganya, kaum muslimin yang menjaganya.
Fa idza kana musliman tadha'af al-haqq. Kalau apalagi itu adalah tetangganya muslim, berarti hak mereka lebih banyak lagi. Kewajiban kita untuk melakukan kebaikan lebih banyak. Kalau ini adalah kaum kafir bertetangga kepada kita, kalau mereka baik kita wajib melakukan kebaikan. Bagaimana kaum muslimin bertetangga kepada kita? Ya, beda-beda sedikit paham masih bisa ditolerir. Beda-beda paham. Ada orang ketika sholat jenazah, ada jenazahnya di arah kanan, ada jenazahnya di arah kiri. Itu kan beda-beda tipis. Dan itu semuanya masih dalam rangka madhab, dan bahkan masih dalam rangka madhab Imam Syafi'i. Nggak ada masalah. Nggak jadi masalah. Dia bertetangga sama kita. Gitu. Yang satunya kalau misalnya habis azan maghrib qabliyah, yang satunya tidak qabliyah, nggak ada masalah. Itu beda-beda tipis, tidak ada masalah. Jaga tetap hubungan kita dengan mereka, jaga hubungan kita dengan mereka, pedulinya kita kepada mereka. Fa idza kana minal garabati, apalagi kalau misalnya tetangga kita adalah kerabat kita. Tetangga kita, kerabat kita, Masya Allah, udah tetangga, saudara lagi. Ini kan berarti berapa banyak yang harus kita lakukan, ya kan? Karena hakul Islam, pertama di situ ada hak keislaman. Dia Muslim, apa yang harus kita jalankan? Wa hakul jiwar, dan ada hak bertetangga, apa yang kita jalankan dengan kebertetanggaan tersebut. Wa hakul garabah, dan hak kerabat, ada 3 tuh. Kalau tetangga kita dia Muslim, ya kan? Kemudian juga dia kerabat lagi. 3 yang kita harus jalankan. Jadi bersedekah kepada mereka lebih berhak, lebih istimewa, dan pahalanya otomatis lebih besar kepada kerabat yang bertetangga dengan kita, Muslim. Allahu Akbar, jaga betul-betul. Ini enggak, terkadang udah benar-benar dekat dengan keluarga, sengaja-ngaja menjauh. Kenapa? Dikatakan kalau misalnya dekat dengan keluarga atau bertetangga dengan saudara, mau? Ini ucapan-ucapan bukan ucapan kaum muslimin. Ini ucapan antek kolonial tempo-tempo dahulu yang tujuannya agar umat Islam tidak boleh bertetangga dengan saudaranya. Kalau sudah mulai menjauh dengan saudaranya kan gampang untuk difitnah, gampang untuk dicari permasalahan, titik permasalahan yang pada akhirnya diputuskan tali kekeluargaannya mereka. Kan terkadang ada orang ngomong seperti itu. Ya kalau dekat sama keluarga bau, tapi giliran udah jauh wangi. Ini pemahaman bukan pemahaman Islam. Justru ketika dekat dengan keluarga, dia Muslim, dia tetangga, berarti kewajiban yang kita jalankan lebih banyak, dan pahala yang kita dapatkan lebih istimewa, dan peranannya lebih tinggi, dan manfaatnya jauh lebih besar. Gitu. Ya kan? Jauh lebih besar. Makanya kalau kita lihat banyak di negeri Arab itu satu kabilah berkelompok-kelompok, nggak mau berjauhan. Kenapa? Dia satu Muslim, satu tetangga, satu kerabat. Jadi ketika memberikan pakaian, memberikan makanan, minuman, melakukan kebaikan, pahalanya mereka berlimpah ruah. Dan satu sama lain saling tahu akan akidah dan adatnya masing-masing. Mudah. Ada permasalahan sedikit, mudah untuk diatasi. Ada satu permasalahan sedikit, ada silaturahim. Ada kedekatan yang memang satu sama lain saling mengetahui. Ini penting. Kita mengetahui syariatul Islam. Jadi jangan kita terperdaya dengan ucapan-ucapan selain Islam, jamaah. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita amalkan dari magalah, dari bukan yang berujung dari Al-Quran, hadis, atau dari mereka para ulama-ulama saleh. Hati-hati, karena ucapan-ucapan tersebut kelihatannya baik, tetapi hakikatnya adalah buruk. Yuradu bil haq, dikehendaki benar, tapi tujuannya batil. Wa natijatul batil, wa natijatul batilah. Hasilnya dari itu semuanya kebatilan. Na'udzubillah. Banyak ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariatul Islam.
Yaqulu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari." Sebagaimana yang telah tadi diungkap di awal pengajian kita. Malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku. Wasiatnya biljar kepada tetangga, hatta dhalantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwa tetangga bakal mendapatkan warisan. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Saking banyaknya malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Ay sayaj'alu lahu haqqan fil mirathi fi tarikati jari, yang seakan menjadikan buatnya, ya buat baginda Rasulullah, hak dalam warisan dari harta warisan tetangganya. Seakan seperti itu. Saking betapa pentingnya malaikat Jibril, dan seringkali malaikat Jibril memberikan wasiat kepada baginda Rasulullah. Aljar, jaga tetangga. Ya Rasulullah, aljar, jaga tetangga. Rasulullah mengabarkan lagi kepada umatnya, aljar lagi, melakukan kebaikan kepada tetangga. Azamatu haqqil jari, keagungan menjalankan kewajiban kepada tetangga. Wa tarhibi min tadhi'i, dan ancaman buat orang yang menyia-nyiakan tetangga. Siapa yang menyia-nyiakan tetangga, ada ancaman dari Allah. Ada tuh hukuman tersendiri. Ma'azamal haqqal jari, alangkah indah, alangkah agungnya kewajiban untuk dijalankan kepada tetangga. Tetangga kan enak kalau misalnya bertetangga dengan nikmat, satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling menjaga, satu sama lain saling memberi. Ada waktunya memberi, ada waktunya untuk diberi. Waqad nafal nabiyul imana amman kana jiranuhu la ya'manuna bawa'iqahu, dan Nabi meniadakan iman buat tetangga di mana tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan. Kita hidup bertetangga, tapi ada tetangga-tetangga kita nggak merasa aman dengan keburukan kita, dianggap nggak beriman. Ada orang bertetangga tapi dia sama tetangganya buruk, mulutnya lemes, sering ngadu domba tetangga, sering jelek-jelekin tetangga, baik di media sosial maupun di mana saja, sering ghibah, sering dusta, dianggap nggak beriman. Saking tuh lihat, saking ancaman dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau meniadakan iman, berarti sama dia derajatnya dengan orang kafir. Sementara orang kafir tempatnya adalah di neraka jahanam, di neraka yang pasti ada. Wa ma'na bawa'igahu, arti bawa'igahu syururahu wa ghawailahu. Arti bawa'igahu itu artinya keburukan. Keburukan. Jangan sampai tetangga itu dikasih keburukan. Jangan sampai, kita nggak boleh memberikan keburukan sama tetangga. Kalau mau kasih tetangga, kasih tempe bacem. Kalau mau melakukan sama tetangga, kasih tempe goreng, tempe orek, kasih tahu dan sebagainya, makanan, minuman dan sebagainya. Jangan keburukan, jangan kebencian, jangan dendam kesumat sama tetangga. Allahu Akbar. Dulu anaknya berantem, kemudian berantem, orang tuanya dendam. Oh, gak pantas. Permasalahan anak, bahkan terkadang anak sudah lupa, dan bahkan anak akur lagi. Kemudian orang tuanya masih dalam keadaan berantem. Kalau ketemu, Allahu Akbar, nggak mau saling sapa. Seakan dunia adalah bagaikan daun kelor, sempit. Tapi dia sendiri yang menyempitkan dirinya. Dia sendiri yang membuat sempit. Padahal dunia itu luas. Al-ardu wasi'ah, bumi luas,
Aina ma kunta, di mana saja engkau berada, fad'u Allah, berdoa engkau kepada Allah. Dunia luas. Engkau enggak diterima di sini, engkau berdakwah di tempat yang lain. Engkau tidak hasil di sini, engkau cari hasil di tempat yang lain. Dunia luas. Kemudian dia jadikan dunia bagaikan daun kelor, sepi, sempit. Ada tetangganya sebelah kanan, dia ke sebelah kiri. Ada tetangganya sebelah kiri, dia sebelah kanan. Kalau tetangganya di masjid, dia di luar masjid. Kalau tetangganya itu di luar kurung batang, lalu dia mau di dalam kurung batang. Ini lucu. Inilah tetangga, oh tetangga, Allah Akbar. Tetangga, oh tetangga, ya Allah, tetangga. Diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, diajak kebaikan nggak mau. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya nggak dikasih sedikit, oh marah. Nggak dikasih daging sembelihan sedikit, oh kan saya tetangga. Giliran seperti ini dia mengaku tetangga, tapi giliran diajak ngaji nggak mau, diajak sholat berjamaah nggak mau, diajak melakukan kebaikan tidak mau. Allahu Akbar. Tapi tetap ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus melakukan kebaikan kepada siapa saja, apalagi itu adalah tetangga, orang yang paling dekat dengan kita secara tempat tinggal, itu adalah tetangga. Kalau misalnya dia ada banyak orang-orang yang ada di Jakarta, rumahnya di mana? Di daerah sana, di sini, di sana, sini. Kemudian dia tinggal di Jakarta, dia kerja dan sebagainya, atau dia kuliah, atau dia sekolah, tetap tetangganya adalah tetangga. Dia melakukan kebaikan di samping kosannya, di samping rumahnya, di samping kontrakannya, di samping hotelnya, di samping tempat tidurnya dan sebagainya. Sampingnya ada tetangga, dia wajib melakukan kebaikan. Atau kita dinas di mana saja, di luar negeri atau di mana saja kita berada, di samping tempat kita namanya tetangga, melakukan kebaikan. Itu tetangga namanya, al-jar namanya. Jangan kita rusak mereka dengan ucapan, dengan tangan. Itu. Idza kana al-jaru la ya'manu min jarihi. Kalau ada seorang tetangga tidak merasa nyaman dari tetangga yang lain, an yamkura bih, yaitu berbuat makar. Tetangga tidak nyaman lantaran tetangganya itu berbuat makar. Astagfirullah. Au yu'dhiyahu, atau tetangganya itu menyakitinya. Depan rumahnya ditulis, dirusak rumahnya, dikasih paku, dikasih beling, namanya dijelek-jelekin di media sosial, ini dan itu, menyakiti dia luar biasa. Au yatatalla alaihi, atau cari-cari kesalahan, spionase, nggak boleh. Kita aja ngelihat rumah nggak boleh kita teliti, ini ada orang apa enggak, ada orang apa enggak boleh, itu rumah orang. Cukup melihat, udah begitu saja. Jangan kita lihatnya ada orang enggak, dia kok rumahnya sepi, enggak boleh kita lihat itu rumah orang. Kenapa harus kita melihat seperti itu? Tidak boleh. Kalau kita mau jalan-jalan, sampai kalau misalnya kita berada di rumah tetangga atau rumah orang lain, kita duduk-duduk, nggak perlu kita ngelihat foto sana sini. Kita nggak perlu ngelihat tembok yang di sana, oh banyak perhiasan. Ini nggak perlu, udah, dan nggak perlu komentar. Kita tamu. Ketika masuk di rumah orang lain, diam. Biasanya yang menjadi tuan rumah diam, tidak berkomentar apa-apa. Artinya dia setuju. Kita nggak perlu banyak komentar. Kecuali sesuatu yang memang di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Waktunya sholat. Kalau di situ ada anjing atau babi, kita kasih tahu. Mohon maaf Pak, saya nggak mau makan di sini, ada anjing, ada babi. Wajib kita tegas. Apalagi dia adalah orang kafir. Mohon maaf Pak, akidah kita, pemahaman kita tidak seperti yang Bapak pahami. Kemudian dikasih makanan anjing, makanan babi dan sebagainya, makanan yang haram, minuman haram. Wajib ditegas, dan ini wajib untuk ditegaskan secara panjang lebar. Kalau dia paksa, boleh perang kepada dia. Kalau ada satu pemaksaan itu kepada dia, ini namanya nahi munkar.
Dan amar ma'ruf nahi munkar di mana saja selalu akan ada, hatta kepada tetangga. Apalagi ya, apalagi tetangga pakai pakaian yang sembrono, pakai pakaian you can see, nasihati. Dan ini adalah nahi munkar, tidak boleh. Bu, nggak boleh dong pakai gini. Ini di daerah muslim, kita beretika, kita ada adab. Nggak boleh ente masuk ke sini pakai celana pendek, bawa anjing, bawa babi, nggak boleh. Kasih tahu. Itu. Selain kita cuma sekedar amar ma'ruf, harus ada nahi munkar di situ. Wajib yang kita harus lakukan. Itu wajib kita lakukan. Tidak boleh diam. Itu. Idza kana al-jaru la ya'manu min jari an yamkura bihi aw yu'dhi aw yatatalla 'alaihi aw yu'dhi auladahu, atau dia menyakiti anak-anaknya, aw yaftina 'alaihi, atau dia berbuat fitnah, memfitnah tetangganya, anak-anaknya disakiti, anak tetangga disakiti, ada anak tetangga yang kecil-kecil disentil, itu tidak bagus, merusak tetanggaan, disentil. Kemudian kucingnya dikasih racun, masya Allah. Kemudian buahnya diambil, atau tanamannya dirusak, atau rumahnya dicoret, tidak boleh. Jaga bertetangga, jaga. Kalau kita nggak mau dipukul, jangan pukul orang. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakiti orang. Falisa dzalikal jaru bimu'minin. Yang seperti itu kata Habib Umar, itu bukan seorang tetangga yang beriman. Kalau dia menyakiti tetangganya, dia menyakiti keluarganya, bukan beriman kalau begitu. Jelek-jelekin, berfitnah, nyakitin anaknya, menyakitin tetangganya, nggak beriman kalau begitu jadi. Orang yang beriman melakukan kebaikan sama tetangga. Orang yang beriman sabar dengan bertetangga. Bi syahadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia tidak beriman dengan syahadat Nabi Muhammad. Kalau begitu jadinya. Sementara Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yang luhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad dong. Sementara Nabi Muhammad berakhlak, berkepribadian luhur dan agung, berakhlak mulia. Wa ala fihi billah, berarti dia tidak beriman dengan janjinya dia kepada Allah. Rasulullah bersabda, wallah la yu'minu, demi Allah tidak disebut dengan orang beriman. Allah, ini ucapan tegas dari baginda Rasulullah. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak disebut dengan orang beriman. Ini kita pahami jamaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Demi Allah, ucapan tegas. Dan ini baginda Rasulullah dengan waw gasamnya menggunakan lafzul jalalah, demi Allah, ucapan yang sangat tinggi, besar. Hakikatnya tidak disebut dengan beriman. Walaupun dia ngaku dia beriman, dia pakai peci, dia pakai jilbab, pakai peci, dia pakai sarung kesana dan kesini, tapi dia nyakitin tetangganya, jelek-jelekin tetangganya secara langsung apa tidak langsung di media sosial, atau dia dia tulis di mana saja dia berada, atau di mana saja dia berada dia jelek-jelekin tetangganya. Selalu kerjanya menjelekin tetangganya, selalu menjelekan lagi. Orang dadah, sampai bahkan baginda Rasulullah mengulang kata-kata wallahi la yu'minu waraddadah, dan bahkan mengulangi sampai 3 kali wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kalau diungkapkan oleh baginda Rasulullah sekali saja, apalagi dengan ungkapan wallahi la yu'minu, itu udah ancaman besar. Dengan wawul qasam, apalagi ini 2 atau bahkan sampai 3 kali baginda Rasulullah
bersabda dengan mengulangi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh tidak disebut orang yang beriman, sungguh tidak disebut orang yang beriman, sungguh tidak disebut dengan orang yang beriman. Lalu mereka para sahabat akhirnya bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka khawatir. Para sahabat kalau mereka tidak disebut dengan beriman, khawatir, makanya mereka bertanya. Khaba wa khasira. Gagal, khaba, gagal. Gagal dia menjadi seorang mukmin. Gagal dia menjadi seorang muslim kalau dia nyakitin tetangga, jelek-jelekin tetangga. Kelihatannya doang iya, tapi di luar jelekin. Jelekin lagi, memfitnah lagi, memfitnah lagi, memfitnah lagi, memfitnah lagi, dusta lagi sama tetangga. Gagal kehidupannya. Hatta dia sarjana hebat, hatta dia pegawai hebat, hatta dia orang yang paling hebat dalam masyarakat, tetapi dia buruk dengan tetangga, gagal dalam kehidupannya. Anaknya banyak, harta di mana-mana banyak, rumahnya luar biasa. Hebat, di mana-mana ada rumah, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan sama tetangganya. Khaba, walaupun rumahnya besar, tingginya seperti tingginya pohon kelapa. Masya Allah, Masya Allah. Orang mau ke rumahnya dia nanjat dulu. Waalaikumsalam, nanjat dia turun lagi. Saking tingginya rumahnya. Khaba, luput, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam bertetangga. Wa khasira, dan merugi dia, merugi. Rumahnya hebat, banyak, kaya, luar biasa, bahkan dia punya masjid, dia punya musola, dia punya majelis alim, dia punya pesantren, tapi dia nyakitin tetangga, dia nyakitin tetangga, dia njelekin tetangga, dia berdusta sama tetangga, dia khianat sama tetangga, walaupun tebaran sedekahnya banyak, nggak manfaat. Khaba wa khasira, gagal dan merugi. Dan mala yu'minu jaruhu bawa'igahu, itu orang yang tidak beriman, yang dianggap tidak beriman, yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan tetangga yang lain. Kalau masih ada orang melakukan keburukan sama tetangganya, nggak beriman. Orang yang melakukan keburukan sungguh tidak beriman. Wa qala fi sya'ni tafaggudi lil jirani, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang urusan kepentingan terhadap tetangga. Wallahi, dengan ungkapan demi Allah lagi, wawul qasam, sumpah, la yu'minu, tidak disebut dengan orang beriman. Man bata syam'ana, orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangga di sampingnya lapar. Wa huwa ya'lamu bih, tapi dan dia tahu bahwa tetangga kelaparan. Tetangganya lagi lapar, dia asik-asikan makan ini makan itu, dia tahu tetangganya lapar, biarin dah, tetangga nggak usah dikasih. Dia makan lagi, dia tidur, ngorok, dia bangun lagi, dia tidur lagi. Tetangga samping kanan dan kirinya dalam keadaan lapar, dan bahkan anak-anaknya dalam keadaan nangis. Nangisnya lantaran apa? Lapar, nggak beriman dia. Walaupun sholat, walaupun dia zakat, walaupun haji setiap tahun, umrah setiap bulan, enggak beriman. Kenapa? Man bata syab'ana, yaitu orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'an wa huwa ya'lamu bih, sementara tetangganya di sisinya lapar dan dia tahu kelaparan tetangganya. Allahu akbar. Ini kan baginda Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bisa mensosialisasikan diri kepada tetangga, melakukan kebaikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Rahmah ajaran ini, sempurna ajaran ini, ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li ajli dzalika wajaba 'alal muslimi, oleh karena itu wajib buat setiap muslim an yatafaqqada jiranahu, dia selalu mencari keberadaan tetangga, wa yatahassasa min awalihim,
dan dia mempunyai daya rasa terhadap keadaan mereka. Sebaik-baik tetangga adalah orang yang mempunyai daya rasa kepada tetangga yang lain. Ini kira-kira di rumah dia makan atau enggak ya? Enggak makan, kasih. Siang tumben nih dia enggak keluar. Jangan-jangan dia lagi pada kelaparan kali ya. Anaknya biasa Masya Allah ceria pada keluar, ini enggak. Kasih. Itu sebaik-baik tetangga seperti itu, yang tahu tentang keadaan tetangganya. Biasanya si anak-anaknya udah keluar, ini belum. Jangan-jangan kasih. Bener. Habis dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya, baru bisa ceria. Itu pentingnya bertetangga. Jangan di sebagian komplek, jangan di sebagian tempat tidak peduli kepada tetangga, bahkan tetangganya meninggal tidak ada yang tahu. Sampingnya tetangga meninggal tidak ada yang tahu. Orang-orang luar Masya Allah dengan mobil yang beratus-ratus, apakah ini merupakan sebuah kebanggaan? Sementara tetangganya sendiri tidak tahu. Ini bukan kebanggaan. Walaupun yang datang mobil mobil yang berbintang sekalipun, mobil-mobil para pejabat sekalipun, tetapi tetangganya tidak ada yang tahu, tidak ada manfaatnya. Gagal dia dalam bertetangga. Dia sombong. Dalam keadaan musibah masih tetap pamer. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan kematian keluarga, dia masih tetap pamer. Dan mobil-mobil orang yang berdatangan dengan mewahnya, astagfirullah, boleh jadi bunga 50 km bunganya, tapi tetangga tidak tahu siapa yang meninggal ya. Siapa yang meninggal, astagfirullah. Di sekitarnya tidak tahu, tapi itu bunga yang ngasih tahu. Ini kan luar biasa dahsyatnya. Peduli kepada tetangga dan tetangga terbuka. Makanya pentingnya ada sholat berjamaah. Zaman-zaman dahulu rumahnya jauh, beberapa ratus meter ada rumah lagi, beberapa ratus meter ada rumah lagi. Tapi mereka sholatnya berjamaah, ngajinya berjamaah. Tapi sekarang di zaman sekarang rumahnya nempel-nempel. Tapi karena mereka tidak sholat berjamaah, tidak saling tahu. Bahkan terkadang kalau lagi naik motor atau naik mobil, main hajar-hajaran di situ. Main tin. Tahu-tahu ini rumahnya nomor 1 dan dia nomor 2, yang berikutnya nomor 3 nomornya. Berhadap-hadapan dan berdempet-dempetan. Tidak peduli. Apakah ini ajaran Islam? Sementara ajaran Islam memberikan ajaran kepada kita untuk selalu peduli kepada sesama tetangga. Kepada tetangga, melakukan kebaikan, melakukan pemberian, melakukan kebaikan yang istimewa kepada mereka. Sudah banyak dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka para keluarga dan para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Yang mudah-mudahan dari kajian kita ini dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Khallaq bi bayani makarimil akhlaq, Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dalam kajian kita di setiap malam minggu ini. Allah berikan pemahaman takwil agama, pemahaman syariat, dan kita bisa mengamali dan mengamalkan syariat ini dengan utuh dan sempurna, dan Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, guru-guru kita, mereka para aulia dan ulama ridha, dan kepada tetangga-tetangga kita mudah-mudahan kita melakukan kebaikan yang sempurna kepada mereka. Al-Fatihah wal qabul tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul ala man nabiyil sahbihi wa حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للحمد للغرور والفرط في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا
بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعنانا الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.